ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Nah, kalau untuk yang boleh adalah semua anak-anak usia 12 sampai 17 tahun yang sehat. Itu semua boleh diberikan ya. Kecuali untuk kontraindikasi ya, untuk anak-anak yang memang punya riwayat defisiensi imun ya. Kemudian penyakit autoimun yang tidak terkontrol ya. Kemudian anak-anak yang memiliki riwayat penyakit sindrom Guillain-Barré, ini penyakit kelumpuhan pada pada otot ya, yang biasanya timbulnya dari mulai kaki sampai ke atas tuh. Kalau riwayat ada dulu penyakit seperti itu sebelumnya ya ditunda, nggak boleh vaksin dulu. Kemudian kalau ada pielitis transversa, itu penyakit saraf juga ya. Terus kemudian ada anak-anak yang dengan anak-anak kanker yang sedang menjalankan kemoterapi atau radioterapi, itu juga ditunda dulu ya. Kemudian anak-anak yang mendapatkan obat-obat yang penekan sistem imun ya, itu biasanya termasuk obat-obatan untuk yang kanker juga ya, terus stop, itu jangan diberikan dulu. Terus kemudian ada anak-anak yang pada saat diberikan vaksin dia sehat sih sebenarnya, tapi pada saat mau diberikan vaksin dia demam, itu juga nggak boleh diberikan ya, itu harus ditunda. Nah, kalau kontraindikasi lain ada juga yang sama seperti dewasa ya, misalnya sembuh dari COVID minimal 3 bulan sebelumnya ya, baru boleh diberikan vaksin. Terus kemudian pasca imunisasi lain, jadi misalnya kalau anak ini baru vaksin misalnya vaksin DPT gitu ya, baru 1 minggu yang lalu, ya itu nggak bisa diberikan vaksin untuk COVID, kita harus kasih jarak 1 bulan ya. Terus kemudian anak-anak yang ada hipertensi ya, ada kasus hipertensi pada anak juga, yang diabetes yang tidak terkendali ya. Hipertensi dan diabetes ini yang tidak terkendali, jadi kalau terkendali dengan pemberian obat-obatan itu nggak apa-apa. Terus anak-anak dengan penyakit-penyakit kronik yang lain ya, banyak sekali, atau penyakit congenital, itu juga ditunda dulu untuk diberikan vaksin. Vaksin yang diberikan pada vaksin COVID yang diberikan pada anak-anak adalah vaksin COVID yang inactivated, berarti artinya virus yang dilemahkan ya, yang buatan dari Sinovac. Dan ini yang dipakai, kenapa dipakai Sinovac? Karena memang vaksin ini sudah dilakukan uji klinis fase 1 dan 2, ternyata hasilnya cukup baik, aman ya untuk anak-anak, dan serokonversi juga tinggi. Dan saat diberikan pada usia 12-17 ini juga memang ada pertimbangan lain ya, karena memang dari hasil penelitiannya jumlah subjek yang dipakai juga cukup banyak ya. Terus kemudian anak-anak usia segini juga kan, anak-anak ABG ini kan mobilitasnya tinggi ya, susah kadang-kadang disuruh diam di rumah ya, karena dia pengen ketemu temennya, bermain ya. Nah makanya ini yang diduluin ya. Terus kemudian kemungkinan berkerumun di luar rumah juga besar nih untuk anak-anak usia 12-17 tahun. Dan usia segini udah bisa ngomong. Kalau misalnya nanti habis disuntik dia ngerasain apa ya, mungkin pegel atau nyeri, dia udah bisa ngasih tahu lah minimal ke orang tuanya ya. Dan mekanisme pemberian vaksin nanti disuntikan dengan biasanya 0,5 mili ya dosisnya di dalam otot atau intramuskular di lengan atas ya, lengan atas, sama seperti orang dewasa, diberikannya 2 kali, terus kemudian jaraknya 1 bulan. Dan kita sih lagi menunggu ya untuk usia di bawahnya ya, usia 3-11 tahun. Kalau memang nanti, sekarang sedang berjalan lagi penelitiannya, kalau memang ternyata hasilnya baik ya, kita harapkan bisa sesegera mungkin diberikan juga ya untuk anak-anak di bawahnya, karena itu penting juga ya. Akhirnya ternyata yang pikir kan balita.